way down. Careful, you're on a cliff. You fell, you definitely. Ping pong in Uncle! I got this. Hai sobat dan hitters akses masuk dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik saja dan juga dilimpahkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah di setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini Mimin bikin konten spesial berdurasi 40 menit khusus untuk kalian para penonton setia akses masuk. Tarik sis. Kali ini Mimin bakalan ajak kalian untuk menonton film yang gak kalah seru yang berjudul Real Steel. Film yang dibintangi oleh aktor papan atas Hollywood yang gagah nan perkasa Hugh Jackman dan disutradarai oleh Shawn Levy ini menceritakan perjalanan karir ayah dan anak dalam olahraga tinju. Uniknya yang dipertandingkan bukanlah manusia melainkan sebuah robot. Mampukah mereka menembus kelas profesional dengan robot yang kemampuan bertarungnya pas-pasan atau bahkan nyaris tidak ada? Sebelum menonton seperti biasa, Mimin ingetin kalian buat subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Jangan skip videonya karena itu hanya membuat kalian penasaran. Daripada banyak basa bacot, Mimin ajak kalian langsung ke alur ceritanya. Inilah film Real Steel. Di awal film menceritakan seseorang yang bernama Charlie Kenton yang pada saat bangun tidur ditelepon oleh pinjol. Namun sengaja dia tutup teleponnya karena lagi bokeh. Lalu datanglah 3 bocil cewek yang meminta foto selfie bersama robotnya yang bernama Embas. Namun Charlie meminta bayaran $5 pada ketiga bocil tersebut. No, I want $5 immediately. You want $5? Seriously? How about $2.50? You suck. Come on, guys. You're one of those towns, huh? Take your seats. We're almost ready to get this. Lalu kemudian si Charlie datang ke sebuah tempat pertandingan robot Arkham. Di sana dia bertemu dengan teman taruhannya yang bernama Ricky. Tanpa banyak basa bacot, si Charlie pun menantang Ricky taruhan sebesar $20.000. Padahal si Charlie sendiri pun banyak hutangnya dan mengaku dia bisa membayarnya jika kalah taruhan. Why don't we make this more interesting? My bot against your bull straight. Shake it. Pow! Just like that once again. You want to dance again? Ricky mengatakan akan menghajar Charlie sampai sekarat bila Charlie tidak membayar jika kalah taruhan. Pertandingan pun akan segera dimulai di mana robot Charlie yang bernama Embas akan melawan seekor banteng hitam yang perkasa. Dan langsung saja Embas memasuki arena pertandingan, begitupun juga si banteng. Dari studio Mimin mengucapkan selamat menyaksikan. Take a turn. Let them see how beautiful you are. Look at that. He's getting all kung fu, yo. Yeah, big fella. Ambush is the... Black Thunder! Di awal pertandingan si Embas begitu mendominasi pertarungan. Tetapi karena si Charlie terlalu pamer dan terlalu percaya diri hingga dia pun lengah. Alhasil si Embas pun diseruduk banteng hitam tersebut dan kakinya si Embas pun buntung. Tanpa ada belas kasihan, si banteng menghancurkan robot kesayangan Charlie tersebut. Selepas pertandingan, para bocil tadi pun memungut kaki si Embas yang dilemparkan ke bangku penonton. Saat meminta balik kaki tersebut, terdapat jawaban savage dari si bocil. Give me that leg. Sure, for $5. Anak yang cerdas. Di luar arena, Charlie diikuti oleh 2 orang asing. Charlie yang tadinya menyangka itu debt kolektor pinjol, ternyata itu adalah utusan dari pengadilan hak asuh anak yang mengabarkan bahwa anaknya yang bernama Max Kenton masih hidup dan sekarang hak asuhnya sedang dipertanyakan.
Scene berpindah di mana hak asuh Max sedang diproses. Di situ ada uanya Max yang bernama Debra dan Marvin yang mengajukan diri untuk mengadopsi Max. Tak lama kemudian, Charlie pun datang ke pengadilan yang seperti ogah-ogahan untuk mengambil hak asuh Max. Do you even remember me? That's why I'm here. Do I need to be here? This is my rights to the custody of my son. Jadi ceritanya si Max ini ibunya baru aja meninggal guys. Dan kebetulan kakak dari ibunya Max itu orang kaya dan mau mengadopsi si Max. Charlie yang tahu bahwa uangnya Max itu tajir, dengan cerdik dia memanfaatkan situasi. Dia mau memberikan hak asuhnya asal Marvin memberinya $100.000 untuk membeli robot baru karena si Embas sudah hancur di tanduk banteng. Akhirnya Marvin pun menyanggupi untuk memberikan $100.000 kepada Charlie karena Marvin ingin membahagiakan istrinya. Tetapi Marvin akan menitipkan dulu si Max kepada bapaknya karena Marvin dan istrinya akan liburan ke Italia selama beberapa hari. Langsung saja Charlie menelepon temannya untuk segera membeli robot baru stok lama. Ketika dia pulang ke tempat tinggalnya, Charlie berdebat sama pacarnya yang bernama Bailey karena Charlie kalah melulu di setiap pertandingan. Tapi pacarnya itu selalu bersabar dengan tingkah Charlie. Hingga Marvin pun datang menyetorkan uang senilai $50.000 atau setengahnya dulu dari perjanjian tadi $100.000. Sekaligus menitipkan Max kepada Charlie. Hey Max. It's been a long time. I'm Charlie. Screwed me. Nice mouth. Nah, dari sinilah awal pertemuan Charlie dan Max. Karena sejak lahir, Max hanya bersama ibunya. Kalian tahu sendirilah, biasa Hamdan. Charlie pun sedikit kikuk saat pertama menghadapi Max. Dan Max pun mengetahui bahwa Marvin telah memberi uang kepada Charlie. Tapi apa daya, uangnya sudah habis dibelikan robot second. Brazil, Sao Paulo. Alright, this is Bailey. She'll be looking after you for... I want half that money. Scene berlanjut di gedung tinju saat Noisy Boy sudah ada di dalam gedung tersebut. Max yang juga penggemar Noisy Boy terkejut ada robot petarung di hadapannya. That fight with Rubicon like 20 times. Tanpa menunggu lama, Charlie langsung saja unboxing si robot. Saat pertama tes si Noisy Boy, ternyata robot tersebut tidak mengikuti perintah Charlie. Right, left, uppercut. Right, left, uppercut. Look how good he looks too. Tapi setelah itu Max mencobanya dengan bahasa Jepang karena setelannya belum diubah ke bahasa Inggris. Kemudian Bailey kekasih Charlie sekaligus teknisi robotnya Charlie dengan mudah mengubah setelannya ke bahasa Inggris. Alhasil Noisy Boy pun sudah bisa menerima perintah Charlie. Top salvo. Tanpa menunggu lama, Charlie pun langsung berangkat ke arena pertarungan yang cukup ekstrim, di mana yang kalah harus sampai hancur. Di sana dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Finn. Finn yang juga seorang promotor kembali diajak taruhan oleh Charlie. Emang gak ada kapok-kapoknya nih si Charlie. That Noisy Boy? Charlie yang pada awalnya ditawari pertandingan pembuka oleh Finn, langsung ditolak oleh Charlie. Dia maunya pertandingan utama melawan Midas, robot yang paling sakti di tempat tersebut. Give me the main event. 50,000 guaranteed. Winner takes all. Hal ini sempat dicegah oleh Max, namun apa daya, bocil mana mungkin didengar oleh Charlie yang sombong. We'll take Midas. Give him out. Our main event features Midas. He's been on an exile tour. Midas dan Noisy Boy pun langsung memasuki arena pertarungan. Di sini Charlie mengambil banyak resiko karena Charlie belum begitu menguasai si Noisy Boy. Tapi dengan percaya diri, si Charlie yakin bisa menghancurkan Midas. Dari studio Mimin mengucapkan selamat menyaksikan. Some destruction! Noisy Boy against Midas. Let's go! Skull salvo! Fight! Come on! No. Get in there!
Seperti biasa, Charlie mendominasi di awal pertandingan, tapi tiba-tiba dan kembali lagi terjadi tanpa ampun, robot si Charlie kembali dihancurkan lawannya. Charlie terlihat kebingungan menggunakan si Noisy Boy. Tanpa banyak gaya, Midas pun langsung memberi salam perpisahan berupa ulti sakti kepada Noisy Boy. Wassalam bosku. Nah kan apa gue bilang, orang sombong itu auto kalah, gengs. You never should have taken that fight. Di luar arena, Max pun mengingatkan Charlie jika saja tadi mengambil pertandingan pembuka. Karena Max tahu Charlie belum menguasai si Noisy Boy. Setelah itu Charlie pun berinisiatif untuk merampok, tapi bukan merampok bank, melainkan merampok ke tempat rongsokan untuk mencuri beberapa spare part robot yang dibutuhkan. Charlie dan Max pun sampai di tempat rongsokan. Dengan terburu-buru dia membobol pintu gerbang tempat rongsokan tersebut. Mereka pun mengendap-endap agar tidak ketahuan lampu sorot di tempat itu. Robots on the... Quick, down in here, Go! Once we're through here, there's no more searchlights. Quick, go! Yeah, that's before your time. That's a generation 1. Di saat mereka sedang mencari barang yang dibutuhkan, Charlie mengingatkan Max untuk tidak berdiri di tepi tebing. Tapi tiba-tiba... Careful, you're on a cliff. You fell, you definitely... Secara ajaib, tubuh Max pun tersangkut di salah satu benda yang menyerupai tangan. Okay, don't look down. Look at me. Easy. Give me your hand. Nice and easy. You don't have to be scared. I got you. So fun! Okay, you and me. Look at me. You're gonna give me your other hand. Dengan susah payah, Max pun berhasil ditarik oleh Charlie dan Max pun selamat. Alhamdulillah. I got you. Safe. Di situ Max bilang kepada Charlie bahwa sepertinya ada robot tepat di bawahnya Max. Charlie yang kurang ajar malah bilang, kalau mau ambil, bawa gerobak ke sini dan gali sendiri robotnya. Sial deh punya bokap begitu. He did not save your life. I saved your life. Let's go. I'm taking him with me. He saved my life. You want that piece of junk? You get the card yourself. Akhirnya Charlie pergi meninggalkan Max, dan Max menggali robot tersebut sendirian. Nasib. Sungguh bapak yang durhaka. Kemudian dengan rasa lelah karena sudah begadang semalaman, Max menarik robot itu sendirian sampai pagi, gengs. Lu bayangin aja dari malam sampai pagi narik robot ratusan kilo. Langsung saja si bocil mengulti bapaknya. Kemudian mereka membawa robot rongsokan tersebut ke markasnya Charlie. Asli Mimin kasihan banget lihat si Max yang tampak kelelahan sampai tertidur sepanjang perjalanan. Seperti biasa, Bailey memarahi Charlie untuk kesekian kalinya karena lagi-lagi robot yang tadinya utuh pas pulang malah hancur lagi. Bailey pun sudah putus asa dan muak dengan Charlie. Tapi dengan kesabarannya, Bailey tetap berusaha menahan amarahnya dan masih mau mendukung Charlie. Good job. Walaupun rongsokan, mereka berharap masih ada yang mungkin masih bisa berguna atau minimal dikilo lah buat ditukar ciki dan sebagainya. Benar saja robot itu pun masih bisa dihidupkan, semua pun kaget. Watch out. Stay back. Looks like he's got a shadow function. That's pretty rare. Robot itu pun merupakan robot jadul jenis G2. Informasi saja, robot jenis G2 sebenarnya tidak bisa bertarung. Robot itu hanya bisa menerima pukulan saja. Tapi bagusnya robot itu mempunyai kemampuan unik, yaitu meniru manusia. Dan langsung saja si bocil memandikan robot itu karena banyak lumpur di dalamnya.
Setelah dibersihkan, Max meminta Charlie untuk memberinya pertandingan, tapi sudah diduga Charlie anggap sepele sama si bocil dan robot itu. 14, he was a sparring bot. They must have built robots. Can't you get him a fight? Why can't you get him a fight? Get him a fight. You could always try to sell him off for parts. Excellent. Get him a fight. Pada saat malam harinya, Max mengajak Atom jalan-jalan. Ya, robot itu bernama Atom. Mereka keluar gedung untuk jogging di malam hari. Atom dan Max pun seperti ditakdirkan untuk bersama-sama, karena Atom seakan-akan mengerti Max, begitu juga pun sebaliknya. Worry. Your secret's safe with me. Keesokan harinya, Bailey menceritakan kepada Max bahwa Charlie dulu adalah seorang petinju profesional. With him, pop, pop, bam, pop. Kept coming and Tak berselang lama, Charlie pamit pergi kepada Bailey karena tinggal bersama pun malah jadi beban. Dia pamit untuk mencari sejumlah uang. Yes, you can get a partner or raise some money to get a new bot. Kemudian Charlie dan Max pun pergi ke arena pertarungan robot profesional. Di sana dia bermaksud untuk menemui Finn. Barangkali Finn mau meminjamkannya sejumlah uang. Put this real steel world championship belt on. No one has ever gone 2 rounds with this monster. 2 greatest robot monsters of all time. So cool. Well, listen up. I gotta go find Finn. I want you to stay in. Tampak di sana ada owner robot juara dunia Farah Lemkova dan pencipta robot terkenal Tak Masido yang sedang diwawancara jelang pertandingan. Mereka berdua adalah owner dari sang juara dunia robot saat ini yang bernama Zeus. Autonomous and constantly evolving during a fight. Patterns and rewrites his fight code instantaneously. Di sisi lain, Charlie yang sedang berusaha meminjam uang kepada Finn, tapi apa daya Finn sudah tidak percaya lagi sama Charlie karena hutang yang kemarin pun belum dibayar. Makanya kalau punya hutang itu dibayar ya, gengs. Alih-alih meminjamkan uang, Finn malah menyarankan untuk bertanding saja di arena yang bernama Zoo. Ya, walaupun bayaran kecil, tapi lumayan lah untuk menyambung hidup. Di luar arena pun, Charlie yang tampak sedang kesal karena gak dapat duit memberi kabar kepada Max bahwa ada pertarungan besok untuk si Atom. Let's do this. Yeah, I saw that Tak lama kemudian mereka pun datang ke arena yang bernama Zoo. Di tempat itu merupakan arena pertandingan robot kelas Tarkam alias amatir. Mereka pun datang lalu disambut oleh penghuni di tempat itu yang bernama Kingpin. Kingpin menawarkan pertarungan melawan robotnya yang bernama Metro. Kingpin. Lalu Max menawar jika bertahan 2 ronde maka meminta bayaran $500. Tapi dianggap remeh sama si Kingpin yang menawar 1 ronde $100 saja. Setelah tawar-menawar terjadi, akhirnya Kingpin emosi karena ditantang bocil. Dan kesepakatannya adalah jika Atom bisa bertahan 1 ronde akan diberi $1.000. Tapi jika Atom tidak bisa bertahan 1 ronde, maka Atom akan menjadi milik Kingpin. Which he will, Junior. Take the 100. I get to keep what's left. Kemudian mereka pun memasuki arena Zoo. Tempat tersebut cukup meriah dihadiri banyak penonton. Dan langsung saja Atom dan Metro memasuki arena pertarungan. Dari studio Mimin mengucapkan selamat menyaksikan. I got this. Don't watch Adam, watch your opponent. Watch it. Buddy's looking to pin you. Don't yell at him, control it. You're not helping. Actually, I think I am. Back. Stop. Koenig, you got speed on this guy. Just keep moving. Seperti yang Mimin bilang, si Atom ini bukanlah robot petarung. Tapi terlihat waktu tinggal tersisa 30 detik dan Atom pun berusaha menghindar dari Metro. That's it. Keep moving. Just move. Just move then. Move. Buddy, you got 20 seconds.
Walaupun sempat jatuh, Atom berhasil bangkit di detik-detik terakhir hitungan mundur. Lalu dengan liciknya Kingpin merubah peraturan, lanjut atau hadiahnya hangus. Charlie pun kesal karena si Max menyanggupi peraturan tersebut dan langsung saja ronde kedua dimulai dan lihat apa yang terjadi. Let's work. Watch that. I got that. Tanpa ada yang menduga Atom berhasil mengalahkan Metro, Charlie pun terkejut dan sama sekali tidak menduga Atom bisa menang. Dengan terpaksa Kingpin memberi $1.000 kepada Max. Setelah itu datang seorang promotor tinju robot menghampiri Charlie dan menawarkan pertandingan amatir lainnya kepada Max dan Charlie. Ayah dan anak itu pun melanjutkan perjalanannya. Lanjut mereka pun menginap di salah satu motel, lalu Charlie langsung menelepon Bailey dan mengatakan bahwa Atom memenangi pertandingan. Di sisi lain Max yang sedang mengotak-ngatik si Atom agar lebih canggih teknologinya. Dan di pagi harinya Max yang terlihat bahagia karena kemenangannya melawan Metro kemarin mengajak Atom bermain di halaman motel. Tarik chill, semongko. Kemudian Charlie yang baru bangun menghampiri Max, lalu Max menunjukkan kemajuan teknologi Atom. Max yang cerdas berhasil menginstal sensor suara milik Embas yang dipasangkan kepada Atom. Lalu Charlie mengatakan jika tarian Max dan Atom bisa menarik perhatian penonton. Tapi di situ Max memohon agar mengajarkan Atom bertarung tinju karena Max tahu jika Charlie dulunya petinju profesional. Charlie setuju mengajarkan Atom bertinju jika Max menari sebelum pertandingan di esok hari. Tanpa berlama-lama Charlie pun langsung mengajarkan Atom bertarung di sore harinya. Combo. Again. That's good. You still fly kites daily. Catch me in my Mercedes uniform, leaving with socks hard by. Dice life's crazy, so I live it till the baby screaming shady till I die. Like I only live it once. I'ma kick the ballistics, so get this. Hari demi hari mereka lewati bersama ayah dan anak itu pun semakin kompak. Dolar demi dolar pun mereka dapatkan dengan mudah. Every time. Bahkan radio-radio di Amerika pun terus membicarakan Atom dan sekarang Atom sangat terkenal di Amerika. Chaos, Wall Street, nuts for these. And I'll tell you what's really something. You put the gimmick, telling you listeners you remember this name, Atom. That's right. I'm telling you, Tommy, this bot is fast. Escape A-T-O-M. This bot. Hingga akhirnya di suatu ketika ada promotor lain yang menawarkan pertandingan profesional untuk Atom. Akhirnya ya, alhamdulillah. Singkat cerita, Charlie dan Atom pun sedang menyiapkan pertandingan profesional pertama mereka. Tapi ketika itu ada seorang panitia pertandingan memberitahu Charlie dan Max bahwa mereka diundang ke ruangannya si Farah Lemkova. Setelah ditinggal Charlie dan Max, Atom yang menatap cermin pun seakan mengerti apa yang sedang terjadi. Di sana Farah mengatakan daripada Atom jadi bubuk rengginang karena bertanding di Liga Pro, mending gue beli aja $200.000 atau sekitar 2,8 miliar rupiah. Lumayan untuk menemani Zeus latihan. Katanya begitu. Tapi Max mengatakan dengan lantang bahwa Atom not for sale, gengs. Lalu Max meninggalkan si gadis cantik Farah Lemkova dan Charlie pun mengejarnya. Max pun bilang bahwa si Farah hanya ketakutan karena popularitas Atom bisa mengalahkan Zeus, karena Atom mempunyai keunikan tersendiri. Mereka pun berdebat dikarenakan Charlie sedang butuh uang, apalagi mau dibeli senilai 2,8 miliar rupiah.
Max pun tetap pada pendiriannya, yaitu tidak akan menjual Atom. Ladies and gentlemen, the evening and our first Setelah itu lanjut, Max dan Charlie bersiap memulai pertandingan melawan Twin Cities, sang robot Liga Dunia. Twin Cities yang super canggih teknologinya memasuki arena pertarungan. Disusul Atom, sang robot dengan teknologi yang pas-pasan juga bersiap memasuki arena pertarungan dengan ciri khas tariannya, walaupun sempat ditertawakan oleh tim lawan yang sepertinya belum tahu kelebihan Atom yang sebenarnya. Di sana Charlie mengajak Max untuk berdoa karena Liga Pro Dunia jauh berbeda dengan Liga Amatir. Kita lihat siapakah yang akan menang. Untuk pertarungan Atom versus Twin Cities, Mimin gak bakal banyak cincong soalnya Mimin mau ngopi dulu. Dan untuk kesekian kalinya Mimin mengucapkan selamat menyaksikan Atom versus Twin Cities. In his shoulder every time he throws that right bomb. Duck, spin, swipe, round, swing, left to the back, right to the back, left to the back step, lead right. Stay downstairs, left, right, left. Here comes the Charlie special. Go, left uppercut, step left, counter right, in, counter, 1, 2. No, punching right. Next team, we got his distance back. Don't let him go. Right to the back, straight right to the head. Spin right. An uppercut. He's down. Oke gengs, Mimin balik lagi. Dan tanpa diduga-duga si Atom robot yang ditemukan di tempat rongsokan bisa memenangi pertarungan perdananya di Liga Pro Dunia. Semua pun terkejut termasuk si Farah Lemkova. Alhasil Atom, Max, dan Charlie pun semakin terkenal di mata masyarakat Amerika saat ini. Max yang saat itu tengah bersemangat dengan lantang mengatakan kepada Farah Lemkova, sang pemilik robot juara dunia saat ini, Zeus, untuk menantang Zeus kapanpun dan dimanapun Atom siap datang untuk bertarung melawan Zeus. I was just gonna call you, man. Oh yeah. Congratulations to both of you. That was really good. You thought I was joking? Got a kid here. All right. Setelah pertandingan selesai, di luar arena tanpa diduga Ricky datang menghampiri Max dan Charlie. Apalagi kalau nggak nagih hutang yang $20.000 waktu itu. Sesuai janjinya, Ricky akan menghajar Charlie sampai sekarat dan tanpa ampun Ricky dan kawan-kawan pun mengejar dan menghajar Max saat itu juga. Dirtbag kid. He's my father. Time's Charlie, boy. Let's go, boy. Charlie yang kasihan sama Max saat itu, besok paginya mengantar Max untuk dijemput Debra dan Mervin yang baru pulang liburan. Dan terjadilah momen sedih antara ayah dan anak di mana Max tidak mau diadopsi sama uaknya. Max lebih memilih hidup bersama Charlie. Sedih banget, gengs. Doing so good. Please.
Trust me, kid. It's better this way. All right? You don't know. Look. Tapi apa daya, hak asuh sudah diberikan Charlie kepada Marvin dan Debra. Max pun pergi meninggalkan Charlie. What can I do? Marvin yang bermaksud melunasi 50.000 lagi ditolak Charlie karena Charlie tampak menyesali keputusannya untuk memberikan hak asuh kepada Marvin. Dan Charlie pun menghampiri Max untuk menjelaskan bahwa keputusannya memberikan hak asuh supaya hidup Max sejahtera dan biar nasibnya nggak seperti Charlie yang luntang-lantung teparugu. Will you say something, please? You deserve better. I want you to fight for me. Charlie pun bertanya kepada Max apa maunya Max yang sebenarnya. Jawaban Max pun sederhana, dia hanya mau Charlie berjuang untuknya dan hanya itu yang Max mau. Secara gitu ya udah gak tanggung jawab dari pas lahir, pas ketemu malah dijual kepada Marvin. Sebenarnya si Charlie bisa aja mendapat hak asuhnya saat itu kalau dia berjuang dan Max pun sudah mengetahui semuanya dari awal. Beberapa hari kemudian Charlie datang ke rumah Debra untuk menemui Max dan dengan rasa bersalah dia meminta maaf kepada Max. Debra pun datang menghampiri mereka berdua dan menegur Charlie agar tidak datang ke rumahnya, namun Charlie mengatakan akan berjuang untuk Max. Sekaligus membawa kabar baik bahwa ada pertarungan untuk Max melawan Zeus, sang juara dunia. And I'm ready to fight. Tak lupa, Atom yang sedang dikerumunin bocil pun dibawa oleh Charlie. You got the Zeus fight. Debra. Setelah itu Charlie pun meminta izin kepada Debra dan Debra pun mengizinkan hanya 1 malam saja. Yeah, ass is kicked, but at least we'll go down swinging. Scene pun langsung beralih ke arena di mana Atom akan menghadapi Zeus. Berita-berita di Amerika saat itu pun menyiarkan secara langsung pertandingan yang sangat menarik perhatian dari masyarakat. Terlihat Takmasido, sang pencipta Zeus, yang merasa terhina dengan pertandingan ini karena melawan robot yang dimiliki bocil. Given a shot at the belt to a nobody from nowhere. Judging from this crowd, that's done his work. Charlie, Max, dan Atom pun bersiap menuju arena pertarungan kali ini. Tampak penonton memenuhi seluruh penjuru arena. Di luar arena, Finn terlihat menawarkan taruhan kepada sejumlah orang. Namun Ricky lagi-lagi datang kali ini menghampiri Finn, sekaligus mengajak Finn untuk taruhan $100.000. Sudah jelas, Ricky menjagokan Zeus menjatuhkan Atom dalam 1 ronde. Kemudian tampak Atom yang sudah memasuki arena disusul Zeus, sang juara dunia yang menakutkan. Dan pembawa acara pun langsung memperkenalkan Atom dan Zeus kepada penonton. Bisa kita lihat pertandingan baru berjalan beberapa detik saja, kepala Atom sudah benyok oleh pukulan Zeus. Itulah mengapa Zeus begitu ditakuti semua lawan. Tapi tidak bagi Atom yang pantang menyerah. Bisa kalian lihat Atom beberapa kali jatuh dan nyaris tidak bisa melawan, tapi Atom tidak menyerah. Inilah kelebihan robot G2 yang dimiliki Atom, bisa tahan pukulan sampai batas maksimal. Atom yang sempat jatuh dan nyaris tidak berfungsi dipanggil Max dengan suara yang keras. Alhasil Atom pun bangun di hitungan mundur detik ke-9. Luar biasa perjuangan Atom ya, gengs.
Inilah momen dimana untuk pertama kalinya dalam sepanjang karir Zeus, ada lawan yang berhasil memberikan jab yang lumayan keras. Semua pun terkejut. Right uppercut! Zeus is stunned as he reels, clearly never saw coming from an uppercut that he right back, counter right! Let's go, come on! Kejadian itu pun seakan menjadi angin segar bagi Atom karena situasinya sekarang menjadi lebih seimbang. Tapi di detik-detik terakhir ronde pertama, Atom kembali diserang Zeus secara bertubi-tubi. Terlihat Ricky yang sudah terlihat cemas karena ronde pertama akan berakhir beberapa detik lagi. Saat Zeus akan mengeluarkan ultinya, bel pun berbunyi dan Atom pun diselamatkan oleh bel. Alhasil Atom pun bisa bertahan di ronde pertama. Dan sudah jelas Ricky kalah taruhan oleh Finn dan langsung saja Finn menjemput Ricky ke bangku penonton. Makan tuh $100.000, gengs. Both corners furiously working on their box. Got it? Yeah. All right, here we go. Massacre, but instead they're getting a war. It's fully prepared for all possible contingencies. Tosses the smaller ball across the ring like a kid. Ronde demi ronde pun sudah berjalan seru. Sudah jelas Atom adalah satu-satunya lawan paling terkuat saat ini untuk Zeus. Mengingat di pertandingan sebelumnya Zeus selalu menang di ronde pertama. Steel smashing steel. This is has been destroyed. Something has to give, and it does. And yet again, Out for the junkyard dog who put on a heck of a show here. hardwired this bot with a will to go. He cracks open the hurt locker. Adam is stumbling around the ring. Di ronde keempat Atom kehilangan kendali karena terkena pukulan telak dari Zeus sehingga sensor suara Atom rusak. I think the voice recon is shot. He's not responding. He can't hear me. No violence. Drilling Adam's midsection. But the bell sounds and Di ronde keempat ini Atom kembali diselamatkan oleh BL. Charlie dan Max kebingungan karena sensor suara Atom yang rusak. Tapi Max mempunyai ide jika Atom memakai sensor penglihatan saja. Karena Atom unik, dia bisa meniru pengendalinya. Max pun memohon kepada Charlie untuk melakukannya walaupun Charlie awalnya menolak, tapi akhirnya dengan terpaksa Charlie menuruti Max. Itu baru namanya kasih sayang bapak kepada anaknya. Captain, in or out? In. Give me a minute. I know you're in there. Watch me, but you can see me. So what? Talking to a robot. I know. Shut up. Watch me. that is the fifth and final round gets underway. Hingga ronde terakhir pun tiba. Di awal ronde kelima Atom hanya bisa bertahan. Tapi dengan strategi Charlie yang berpengalaman dalam bertinju, pertahanan Atom semakin kuat dan Zeus pun sudah tampak kelelahan. Dan memerintahkan untuk mengaktifkan mode turbo dan piston nitrogen. Takmasido pun semakin cemas karena power dari Zeus malah semakin berkurang. Switch to turbo. He's actually... Please do something! Not yet. Nitrous pieces now. Not yet. Adam is riddled with the nitrogen. Nah, sekarang Atom malah melakukan strategi serangan balik epic comeback. Now. Sampai-sampai Faralem Kopa pun marah kepada Takmasido. Di situ untuk pertama kalinya Takmasido mengambil alih kendali Zeus secara penuh. Tapi apa daya, Atom yang ada di atas angin balik memojokkan Zeus. Takmasido is manually operated. Look at this. The champ is trying to... Max dan Bailey pun sampai terharu dengan perjuangan Charlie. Sekarang Max merasa Charlie sudah berjuang untuk dirinya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Zeus bisa dipukul jatuh oleh lawannya. Huge uppercut by Adam. This little bot is dug deep here tonight.
Dengan susah payah Zeus pun kembali berdiri. Tapi situasi sudah menjadi milik Atom. Takmasido pun tidak percaya akan apa yang sedang terjadi, sampai-sampai alat kontrol untuk Zeus pun dirusaknya. Sekarang situasinya malah berbalik, Zeus lah yang diselamatkan oleh Bell. Karena jika pertandingan berlanjut, sudah pasti Zeus kalah karena powernya sudah habis. After 5 rounds, the fight 47-48. Dan hasil penilaian juri adalah Zeus menang angka atas Atom. Tapi jangan salah, Atom sudah memenangkan hati masyarakat Amerika. Terbukti saat juri mengumumkan kemenangan Zeus, penonton pun menyoraki Zeus. Saat diwawancarai pun, Farah kembali disoraki penonton. The result is as expected. Is still undefeated. Lanjut, Takmasido malah tidak memberikan komentar apapun alias no comment. Lalu tanggapan Max tentang Atom sudah menjadi jawara di hati masyarakat. The people's champion. Max, what do you say to that? Sounds pretty good to me. Dan akhirnya sekarang Charlie sudah mengerti apa itu arti berjuang untuk seseorang yang berarti baginya. Ya, Max sekarang sudah menjadi seseorang yang berarti bagi Charlie. Mimin pesan untuk kalian jangan pernah berhenti berjuang, karena di setiap harinya hidup kita adalah bentuk dari perjuangan. Charlie, Max, dan Atom pun merayakan kemenangan dengan sukacita. Dan Mang Tatang dan Mang Mamat, film pun tamat. Oke guys, jadi gimana pendapat kalian tentang alur cerita film kali ini? Mimin sendiri nilai film ini terhitung sangat sukses menarik perhatian penikmat film, dengan ceritanya yang menarik dan tidak membosankan. Karena Mimin pun gak ada bosannya buat film ini. Semoga kalian suka dan tidak bosan karena durasi yang panjang sekitar 40 menit. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, apalagi buat yang gak skip. Terima kasih banyak ya. Selamat berjumpa lagi dengan Mimin di video berikutnya. See you.